Polisi menyamar sebagai pengamen di dalam bus saat menangkap tersangka kasus tawuran. Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron. Bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa. Pak, misi Pak. Penumpang bus antar kota dikejutkan saat pengamen yang naik bus mereka tiba-tiba menangkap salah satu penumpang. Penumpang ini ternyata adalah buron kasus tawuran. Ini selamat datang, makannya mana? Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron dan kabur ke Pulau Jawa. Pelaku kembali di Padang karena ingin menghabiskan bulan Ramadan bersama keluarga. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tak bisa melarikan diri lagi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Padang untuk diperiksa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, si pelaku yang sudah sekian lama berhasil melarikan diri bisa kita amankan dan kita kasih surprise tadi di bus tumpangannya yang dari Jakarta ke Kota Padang. Kita gaskan dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan satu buah balok kayu untuk memukul si korban. Pelaku menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga tewas pada bulan September lalu. Pelaku melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku pun sempat masuk daftar pencarian orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi bentrok kelompok dua gangster di Jalan Raya Raja, Kabupaten Tangerang, Banten pecah. Bentrokan dua gangster tersebut terekam CCTV. Puluhan anggota gangster bentrok di Jalan Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Kelompok gangster yang berada di seberang sungai menyeberang hingga bentrokan kedua kubu gangster tersebut pun pecah. Imbas bentrokan kedua kubu gangster ini, sejumlah pengendara yang akan melintas pun terganggu. Mereka menepikan kendaraan lantaran khawatir menjadi sasaran. Warga mengatakan bentrokan antara kelompok gangster di kawasan Rajek kerap terjadi apalagi saat bulan suci Ramadan nanti. Warga dan juga pengendara mengaku sangat resah dan takut beraktivitas malam hingga dini hari. Sering, kalau di sini sering ada, makanya resah ibaratnya. Ya ibarat saya sendiri kan mau usaha gini resah, takut. Untuk antisipasi kita untuk piket yang melaksanakan pada hari itu bersama-sama untuk patroli agar tidak terjadinya bentrok antar gangster. Mohon izin untuk dibantu dengan warga di sekitar. Polsek Rajek juga meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi bentrokan kelompok gangster agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Geger jasad pria ditemukan dalam koper di Brebes, Jawa Tengah. Jasad ditemukan dalam koper yang tertimbun pasir di sebuah rumah yang belum selesai dibangun. Penemuan jasad dalam koper di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes kemarin siang menggemparkan warga setempat. Warga berkerumun menyaksikan proses olah TKP oleh tim Inafis Satreskrim Polres Brebes. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan pemilik rumah yang hendak membersihkan rumah. Sedangkan pemilik rumah diketahui sedang berada di luar negeri. Saat membersihkan rumah, pemilik rumah mencium bau busuk. Bau busuk ternyata berasal dari kamar mandi, di mana ditemukan sebuah koper yang tertutup pasir. Setelah dibuka, ternyata ditemukan sesosok jasad pria. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Jasad telah dibawa ke RSUD Brebes untuk diotopsi. Kepolisian Banjarharjo juga selidiki identitas jasad pria tersebut. Setelah ditelusuri di kamar mandi
Itu karena memang rumahnya kan belum jadi. Jadi kamar mandi kan kondisi bawahnya masih tanah tuh. Di situ ada gundukan. Akhirnya gundukan itu dibuka. Setelah dibuka ada koper. Nah, koper tersebut resletingnya buka sedikit. Akhirnya dicolek-colek pakai holo. Nah, setelah dicolek pakai holo itu muncul tangan yang terlihat. Terus setelah itu dia langsung kunci lagi, langsung lari ke saya. Memang benar pada hari ini Senin 16 Februari tahun 2026 telah ditemukan mayat di dalam koper di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarrajo, Kabupaten Brebes. Dan untuk saat ini untuk jenazah sudah dibawa ke RSUD Brebes guna penyelidikan lebih lanjut. Berarti untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan ini? Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas jenazah yang ada di dalam koper tersebut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sepanjang hari memicu banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir memutus total jalur lintas utama Sibolga Tarutung hingga tidak dilalui dari 2 arah. 6 kecamatan juga dilaporkan terdampak banjir dan warga mengungsi. Di jalur lintas Sibolga Tarutung, material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutup seluruh badan jalan. Tidak hanya banjir, hujan deras juga membuat tanah menjadi labil serta memicu longsor. Pengendara dari 2 arah terpaksa berhenti total. Sejumlah kendaraan memutar balik dan mencari jalur alternatif. Petugas mengimbau warga tidak memaksakan melintas karena kondisi di lokasi masih berbahaya. Malah makin naik, guys. Ini di Situasi mencekam terjadi di Kecamatan Sitahuis, di kawasan belakang kantor camat. Tanah longsor turun dari lereng perbukitan. Sejumlah warga berhamburan keluar rumah, menyelamatkan diri, dan membawa barang seadanya. Polisi dan pemerintah setempat langsung mengimbau warga untuk mengungsi ke tempat aman. Warga diminta menjauh dari tebing rawan longsor dan tetap waspada karena hujan dan angin masih berlangsung. Petugas gabungan masih siaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi longsor dan banjir susulan. Aduh, kasihan kali anak-anak sana ya. Ketinggian banjir yang merendam ruas Jalan Grobogan Semarang, Grobogan belum surut. Puluhan kendaraan tertahan di lokasi banjir selama belasan jam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam ruas Jalan Grobogan Semarang di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Arus banjir deras membuat arus lalu lintas lumpuh total, sehingga sejumlah kendaraan terjebak macet lebih dari 12 jam. Menurut salah seorang sopir kontainer, kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian karena terlambat dalam pengiriman barang. Sementara minibus dan sepeda motor diarahkan ke jalur alternatif sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Hingga kini tanggul jebol belum diperbaiki dan ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan.